Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Main Saputi dengan akhir 027 akan menjelaskan terkait laporan hasil praktikum untuk analisis asupan zat gizi menggunakan metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFQ dan mata kuliah survei konsumsi pangan. Sebelumnya izin saya untuk menyampaikan salam hormat untuk Bu Riandian selaku dosen pengampu mata kuliah survei konsumsi pangan dan Bu Ica selaku dosen pengajar. Untuk yang pertama, latar belakang di mana status gizi mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan dan asupan gizi, sehingga ketidakseimbangan asupan berisiko menimbulkan defisiensi zat gizi tertentu. Pantauan status gizi dapat dilakukan melalui survei konsumsi pangan, salah satunya yaitu metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFQ. Nah, metode ini mampu menggambarkan pola konsumsi jangka panjang sekaligus mengidentifikasi risiko defisiensi maupun kelebihan zat gizi tertentu, serta praktis diterapkan pada populasi besar. Sehingga tujuan tidak lain dalam penelitian ini, SQFQ diaplikasikan pada 17 responden untuk melihat gambaran status gizi individu maupun kelompok. Output tidak lain yaitu untuk mendeteksi variasi pola konsumsi dan potensi risiko gizi serta membandingkan posisi individu terhadap penjelasan rata kelompok. Jadi responden SSP selaku subjek individu yang saya teliti, sebagaimana bedanya sebagai berikut: tanda pelukis dan SQFQ form. Ini merupakan perhitungan zat gizi responden SSP di mana energinya sebesar 1999 kilokalori, proteinnya sebesar 32,3 gram, lemaknya sebesar 23,7 gram, karbohidrat sebesar 523,9 gram, natriumnya sebesar 535 mg dengan batas harian garam dari Kemenkes 2000 mg, serta gula sebesar 1333 gram dengan batas gula Kemenkes 50 gram. Jadi pemenuhan gula garamnya yaitu untuk garamnya sendiri sebesar 2,77%, itu batasnya masih aman. Nah, untuk gulanya sendiri berlebih karena sebesar 265,2%, sangat melebihi dari cut off. Untuk interpretasi perhitungan asupan gizi responden SSP yaitu energi 999 kilokalori dengan kontribusi terbesar dari nasi putih sebesar 1080 kilokalori, konsumsi didominasi karbohidrat terutama dari sumber sederhana, protein sebesar 32,3 gram dan lemak sebesar 23,7 gram tergolong masih rendah, gula sebesar 133 gram atau 265,20% dari batas Kemenkes sebesar 50 gram, terutama dari minuman manis, susu UHT, gula pasir, dan buah manis. Untuk natriumnya sendiri yaitu 525 mg, masih dalam kategori aman secara keseluruhan, konsumsi ditandai dengan ketergantungan karbohidrat sederhana, protein dan lemak sehat, serta asupan gula yang sangat tinggi. Hal ini dapat meningkatkan risiko keseimbangan gizi dan penyakit metabolik. Nah, ini ada analisis asupan zat gizi makro responden SSP berdasarkan AKG, dan juga di sebelah kanannya terdapat analisis zat gizi makro responden SSP berdasarkan BB atau TB-nya. Mana untuk energi, asupan energi 999 kilokalori, sebagaimana 88,83% tergolong kurang. Protein sendiri 32,3 gram, jauh di bawah standar batas minimal MDR 56,3 gram. Sehingga tergolong kurang. Lemak sendiri tergolong defisit signifikan karena lebih rendah dari rentang MDR. Untuk karbohidrat sebesar 523,9, yaitu jauh lebih dari batas MDR yaitu 365,6 gram, yaitu 2 kali lipat dari rekomendasi minimal. Nah, yang sebelah ini berdasarkan BBTB-nya yaitu gizi yang kebutuhannya tuh normal dengan BMI 22,89, kebutuhan energi total TEE 2036,8 kali per hari. Untuk proporsi MDR sebagaimana terampil pada tabel. Untuk energi yaitu asupan 999 kilokalori, sebagaimana pemenuhannya sebesar 98,13% dari kebutuhannya, relatif cukup karena masih toleransi kurang lebih dari 10%. Untuk protein sendiri yaitu 32,3, sebagaimana presentasi pemenuhannya 63,5% dari kebutuhan minimal yaitu 50,9 gram, masih jauh di bawah rekomendasi. Lemak sendiri itu sudah 23,7 gram atau 52,3% dari kebutuhan minimal, terbilang sangat rendah. Untuk karbohidrat sendiri yaitu asupan karbohidrat sebesar 523,9 gram, di mana pemenuhannya itu sebesar 158,3% dari batas minimal itu 331 gram. Terbilang sangat tinggi dan dominan dari karbohidrat sederhana dan putih, gula, dan minuman manis. Keseimbangannya itu energi relatif cukup, tetapi distribusi makronutrien tidak seimbang di defisit protein dan lemak sekaligus kelebihan karbohidrat sederhana. Nah, untuk analisis asupan gula dan garam responden SSP yaitu batas hariannya itu gula 50 gram dan batas harian garam yaitu 2000 mg. Asupan gulanya terbilang sangat berlebihan dan berisiko obesitas dan diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular. Sumber utama gula pada responden SSP ini berupa minuman manis kemasan, kue biskuit, serta penolakan tinggi gula tambahan. Untuk garam sendiri yaitu masih dalam kategori aman sesuai dengan anjuran karena relatif rendah yaitu hanya sebesar 525 dari 2000 mg per hari. Ini perbandingan asupan individu responden SSP dengan asupan kelompok 1, di mana individu energinya sebesar 999 kilokalori lebih besar daripada kelompok yaitu hanya sebesar 170 kilokalori. Namun keduanya ini masih kurang dari kebutuhan AKG. Untuk protein yaitu individu sebesar 32,3 gram lebih besar daripada kelompok yaitu sebesar 20,9 gram. Namun kesimpulannya itu tetap rendah dari AMDR, jadi kurang masihan. Untuk lemak sendiri yaitu individu sebesar 23,7 gram lebih besar daripada kelompok hanya sebesar 15,2 gram, sama-sama kurang dari standar minimal AMDR. Untuk karbohidrat yaitu individu sebesar 523,9 gram artinya berlebih untuk individu, namun untuk kelompok sebesar 28,3 gram berarti kurang, masih di bawah standar minimal AMDR. Untuk gula yaitu individu sebesar 123 gram itu pemenuhannya sebesar 295% dan kelompok sebesar 96 gram itu sebesar 193%. Termasuk keduanya ini berlebih dan dapat meningkatkan resiko obesitas dan DM tipe 2. Untuk garam sendiri individu sebesar 535 mg dan kelompok sebesar 517 mg masih dalam kategori aman untuk keduanya karena kurang dari 2000 mg. Ini untuk total asupan zat gizi kata
kelompok 1 di mana energinya terbilang 1270 kilokalori, proteinnya terbilang 20,9 gram, lemaknya 15,2 gram, karbohidratnya 28,3 gram, natriumnya yaitu sebesar 517 mg dan gulanya sebesar 66 gram. Tapi bahwa asupan karbohidrat sebesar 28,3 gram ini relatif mendekati rekomendasi meskipun pada sebagian responden justru berlebihan. Dari aspek mikronutrien, natrium 17 ini masih aman karena punya 25,83% dari pemenuhan gula dan garam menurut Kemenkes. Namun untuk gulanya sendiri terbilang berlebihan karena 96 gram dari 50 gram terbilang 192,67% dari batas anjuran, menunjukkan bahwa konsumsi tinggi gula dari minuman manis dan makanan olahan. Ini untuk data analisis zat gizi dari kelompok 1, di mana protein, lemak, dan karbohidratnya tergolong kurang untuk ketiganya. Namun untuk gulanya berlebihan, pas dibandingkan risiko obesitas, DM tipe 2, dan kardiovaskular. Untuk garamnya terbilang relatif aman dan rendah tapi perlu dijaga untuk fungsi alkaloid dan saraf. Oke, untuk energi dari resonans SP tergolong cukup besar 999 kilokalori, dikatakan kurang lebihnya 90-98% dari pemenuhan kebutuhan harian. Namun untuk kelompok tergolong defisit karena hanya 1270 kilokalori dari 2250 kilokalori. Untuk protein dan lemak rendah keduanya pada individu maupun kelompok. Untuk karbohidrat responden SSP tergolong berlebih sebesar 123,9 gram, sedangkan kelompok mendekati minimal yaitu 128,3 gram, namun dominasi karbohidrat sederhana untuk keduanya. Untuk gula sendiri pada responden SSP tergolong berlebihan dan kelompok sebesar 193% dari batas didapatkan oleh Kemenkes yaitu sebesar 50 gram. Terhitung dua-duanya ini sangat berlebih. Untuk garam sendiri pada responden SSP yaitu sebesar 575 mg dan kelompok sebesar 517 mg, keduanya masih tergolong aman karena kurang dari 2000 mg secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa kondisi individu maupun kelompok mencatatkan defisit energi, protein, dan lemak, namun berlebih pada karbohidrat sederhana dan gula, berpotensi menimbulkan risiko gizi ganda serta masalah metabolik di masa mendatang. Sebagai saran yaitu agar responden dan kelompok meningkatkan asupan protein serta lemak sehat sekaligus membatasi karbohidrat sederhana dan gula tambahan. Selain itu, keterampilan penggunaan instrumen SQFQ perlu ditingkatkan untuk memperoleh penilaian konsumsi yang lebih akurat. Perbaikan pola konsumsi dan bermanfaat instrumen yang tepat diharapkan menjaga keseimbangan gizi, mencegah gizi ganda, dan menurunkan risiko penyakit metabolik. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan laporan praktikum. Terima kasih untuk perhatiannya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.